Samudra dan lautan dunia masih merupakan tempat yang misterius bagi sebagian besar manusia di bumi, terutama kehidupan laut dalam. Sangat sedikit ekspedisi yang menjangkau kedalaman laut yang dingin dan gelap di bawah sana, dan masih banyak hal yang belum kita ketahui dari kehidupan yang berada di bawah sana. Seiring kemajuan teknologi sepanjang waktu, misteri-misteri itu perlahan mulai terkuak satu demi satu, dan kini makin banyak yang bisa kita ketahui. Meski tentu saja jalan masih begitu panjang, ekspedisi-ekspedisi laut yang dilakukan selama tahun 2021 menambah daftar penampakan laut dalam yang misterius tersebut, termasuk juga spesies-spesies laut yang baru ditemukan. Di tahun 2021, dengan teknologi eksplorasi bawah laut yang makin canggih, para ilmuwan berhasil merekam beberapa makhluk yang tak sempat menjauh atau memang tidak takut pada robot bawah laut dan tidak lari darinya. Juga makhluk-makhluk laut dalam yang terlalu kecil untuk difoto secara sederhana maupun yang tembus pandang. Berikut ini adalah 8 penemuan-penemuan dari laut dalam sepanjang tahun 2021 yang menakjubkan. Namun sebelum masuk ke video selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dan like atau share jika kalian suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan terus berkembang. Yang pertama, penampakan ubur-ubur hantu raksasa. Saat menjelajah laut dalam di Teluk Monterey, California, Amerika Serikat, para ilmuwan kelautan dari Monterey Bay Aquarium Research Institute atau MBARI berhasil mendokumentasikan peristiwa langka kehadiran dari ubur-ubur hantu raksasa atau Stygiomedusa gigantea yang berkeliaran di perairan dalam. Dilihat dari dekat, kepala ubur-ubur raksasa yang mirip lonceng itu berukuran sekitar 1 meter. Tampak bagian kepala ubur-ubur raksasa ini berdenyut-denyut. Tubuhnya tembus pandang berwarna merah tua dengan 4 tentakel yang panjang dan mengepul di belakang. Selama ribuan kali penyelaman, para peneliti Monterey Bay hanya melihat spesies misterius ini 9 kali. Meskipun para ilmuwan pertama kali mendokumentasikan ubur-ubur hantu pada tahun 1899. Bahkan hingga saat ini, para ilmuwan hanya tahu sedikit sekali tentang hewan ini, tulis lembaga penelitian itu. Ubur-ubur hantu raksasa ini hidup di kedalaman sekitar 1000 hingga 4200 meter di bawah laut, dan kemungkinan besar memangsa ikan kecil dan plankton. Dua, ilmuwan mencapai tempat tersulit dijangkau di laut dalam kutub utara. Apa yang lebih sulit dijangkau selain dari samudra yang terdalam? Mungkin jawabannya adalah mencapai laut dalam di bawah lapisan daratan es tebal di kutub utara. Namun dalam ekspedisi yang bernama Proyek Hakon yang dilakukan pada Oktober tahun 2021 ini, sekelompok ilmuwan dan insinyur dengan menggunakan robot bawah air berhasil menjelajahi dunia lautan dalam yang sangat dingin sekitar 4000 meter di bawah permukaan Samudra Arktik di kawasan daratan es kutub utara. Ini adalah pertama kalinya para peneliti melakukan survei lubang ventilasi vulkanik langka dan kehidupan di kawasan yang terpencil pada daerah yang dinamakan Aurora di kutub utara itu. Para ilmuwan berhasil mengambil sampel batuan, cairan, sedimen, dan berbagai fauna untuk studi geologi, geokimia, mikropaleontologi, mikroba, mikrofauna, dan makrofauna untuk lebih memahami fungsi ekologis dari Samudra Arktik. Analisis sampel yang diambil memungkinkan peneliti untuk menilai apakah hewan-hewan di sana telah berevolusi dalam isolasi di Samudra Arktik atau apakah mereka juga terhubung dan berinteraksi dengan hewan-hewan dari belahan lain di bumi ini. Selain itu, data tersebut akan memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana kehidupan awal terbentuk di bumi dan membangkitkan minat yang tinggi dalam eksplorasi ruang angkasa dan pencarian kehidupan ekstraterestrial di tata surya kita. Tiga, penemuan gading gajah purba di 3000 meter bawah laut. Tahun 2019, ilmuwan Stephen Hadcock dari Monterey Bay Aquarium Research Institute atau MBARI, California dan rekannya Randy Prickett sedang menjelajahi dasar laut sedalam 3000 meter sekitar 300 km lepas pantai California, Amerika Serikat. Ada sesuatu yang menarik penglihatannya, yakni benda yang tampak seperti gading gajah. Dia mengambil sepotong kecil gading tersebut dan membawanya ke atas.
Lalu pada Juli tahun 2021, Hadcock kembali ke lokasi untuk mengambil seluruh gading yang ada. Pada November tahun 2021, Ricketts dan Hadcock menyatakan dengan bantuan para peneliti dari University of California, Santa Cruz, dan University of Michigan, sudah dipastikan benda itu adalah benar gading gajah purba, tepatnya gajah mamut Kolombia. Di bawah laut, kita bisa mengharap bertemu banyak hal tidak terduga, apalagi ketika menjelajahi laut dalam. Tetapi saya masih terkejut bahwa kami menemukan gading purba mamut, kata Hadcock dikutip dari Embari. Gajah mamut tiba di tempat yang sekarang disebut Amerika Utara sekitar 1 juta tahun lalu dan berevolusi menjadi mamut Kolombia atau Mammutus columbi yang tingginya lebih dari 4 meter dengan berat sekitar 9 ton. Bagaimana gading menemukan jalannya ke laut dalam? Itu tidak diketahui dan kemungkinan akan tetap tidak diketahui. Tapi makhluk darat kadang-kadang tersapu ke wilayah laut yang lebih dalam, mungkin saat banjir besar di masa purba. Empat, ditemukannya sebuah tempat di laut dalam yang tidak biasa dan sangat panas. Selama ekspedisi laut di pertengahan tahun 2021 di lautan Teluk California, Meksiko, para ilmuwan mengamati lubang ventilasi menakjubkan yang menyemburkan cairan super panas yang berada lebih dari 3.200 meter di bawah permukaan laut. Ekspedisi yang dilakukan di atas kapal penelitian Falkor milik Smith Ocean Institute itu menggunakan robot bawah air untuk menemukan kehidupan yang ada kedalaman yang gelap di laut Teluk California. Lubang ventilasi panas dari dasar lautan itu disebut ventilasi hidrotermal. Penampakannya sangat unik. Lubang ventilasi laut dalam yang baru ditemukan pada tahun 1977 sering memancarkan cairan hitam pekat yang kaya bahan kimia di dalam lautan. Itu sebabnya ventilasi itu disebut perokok hitam. Tapi di laut dalam Teluk California ini airnya sangat berbeda. Jelas karena berbagai mineral dan sedimen yang berasal dari dalam bumi. Dan ternyata kehidupan berkembang di sekitar lubang ventilasi yang panas ini. Tidak seperti kehidupan di permukaan yang bergantung pada sinar matahari untuk energi. Makhluk di kedalaman gelap hidup dari bahan kimia yang keluar dari lubang ventilasi panas itu. Itulah sebabnya mereka disebut kehidupan kemosintetik. Di beberapa ventilasi itu, makhluk seperti cacing sisik biru mendominasi pemandangan. Di ventilasi lain, para ilmuwan mengamati sejumlah besar cacing tabung putih yang sedang berkumpul. Ribuan bakteri unik juga tumbuh subur di ventilasi. Dari ekspedisi itu, kemungkinan telah ditemukan 6 spesies yang baru didokumentasikan, termasuk cacing, krustasea, dan moluska. 5. Kehidupan di lingkungan yang sangat dingin dan gelap di Samudra Antartika, Kutub Selatan. Beralih ke daratan es Kutub Selatan bumi, di sana para ilmuwan dari berbagai negara melakukan ekspedisi untuk mengetahui kehidupan di bawah lapisan daratan es Kutub Selatan. Mereka mengebor lapisan daratan es Kutub Selatan sejauh lebih dari 800 meter di pesisir daratan Antartika. Mereka lalu menurunkan robot kamera dan mencapai dasar laut berkedalaman puluhan kilometer. Terlihat sekilas dunia yang membeku, gelap pekat dan tanpa cahaya. Ratusan kilometer dari sumber-sumber makanan bawah laut manapun. Dan tanpa disangka-sangka mereka menemukan kehidupan di tempat yang sangat terpencil itu. Di bawah lapisan es Flickerone, bagian dari daratan es besar yang mengapung di atas lautan, para peneliti secara tak terduga melihat makhluk berwujud spons menakutkan dan invertebrata lain yang masih belum teridentifikasi yang menempel di batu besar. Belum pernah ada orang yang mengamati kehidupan seperti itu yang terisolasi sejauh ini di bawah lapisan es. Sebuah temuan yang dilaporkan para peneliti pada bulan Februari tahun 2021 di jurnal Frontiers in Marine Science. 6. Penampakan makhluk-makhluk dasar laut dari robot selam. Selama ekspedisi 18 hari di Taman Laut Ashmore Reef di lepas pantai Australia, para ilmuwan di atas kapal eksplorasi Smith Ocean Institute menjatuhkan robot bawah air ke kedalaman yang dalam dan minim cahaya. Pada sekitar 50 hingga 150 meter di bawah permukaan, robot tersebut berhasil mengamati berbagai jenis terumbu karang, ular laut, dan keanekaragaman makhluk laut. Di kedalaman tersebut itu, ternyata para ilmuwan menemukan kehidupan yang luar biasa, yang bahkan tidak mereka sangka.
Mereka kemudian menamakan ekspedisi tersebut sebagai Australian Mesopothic Coral Expedition. Mesopothic di sini berarti kawasan gelap dengan cahaya minim. Setelah mempelajari karang dari Great Barrier Reef hingga Antartika, mudah untuk berpikir bahwa saya telah melihat semuanya. Tetapi pengalaman seperti Australian Mesopothic Coral Expedition membuat saya lebih rendah hati dan membuat saya menyadari betapa masih banyak yang harus dipelajari tentang lautan kita, kata ilmuwan utama ekspedisi, Karen Miller dari Australian Institute of Marine Science. Ekspedisi tersebut menangkap rekaman dasar laut Ashmore Reef yang belum pernah dilihat sebelumnya dan juga mengumpulkan 500 spesimen untuk dipelajari. 7. Penemuan whalefish yang aneh. Di Teluk Monterey, California, Amerika Serikat, para ilmuwan kelautan memfilmkan rekaman whalefish yang jarang terlihat di kedalaman lebih dari 2000 meter di bawah permukaan laut. Paus ini tidak memiliki mata dan harus menggunakan indera lain di tubuhnya untuk merasakan sekeliling mereka seperti menangkap getaran arus laut. Whalefish jarang terlihat hidup di kedalaman dan masih banyak pertanyaan mengenai satwa laut yang luar biasa ini, tulis Monterey Bay Aquarium Research Institute. Sedikit fakta yang diketahui dari mamalia laut ini, padahal sudah lebih dari 1 abad sejak pertama kali ditemukan. Sepanjang hidupnya, paus jenis ini diketahui dapat berubah wujud dan kerap disalahartikan dengan spesies lain. 8. Hiu bercahaya dari laut dalam. Para ilmuwan dari University Catholic de Louvain di Belgia dikejutkan oleh penemuan mereka tentang 3 spesies hiu yang bercahaya atau bioluminescensi dalam gelap yang hidup di perairan laut dalam Selandia Baru. 3 spesies hiu itu yaitu bernama Latin Delatis lica, Edmopterus lucifer, dan Edmopterus granulosus. Salah satu jenis hiu yang mereka lihat dengan kemampuan bioluminesensi ini adalah Kitevin shark atau Delatis lica, atau hiu sirip layang-layang yang diyakini sebagai vertebrata bercahaya terbesar yang diketahui, dengan panjang mencapai 160 cm. Bioluminescence sering dilihat sebagai peristiwa spektakuler namun tidak biasa di laut, tetapi mengingat luasnya laut dalam dan terjadinya organisme bercahaya di zona ini, sekarang semakin jelas bahwa menghasilkan cahaya di kedalaman memainkan peran penting dalam penataan ekosistem terbesar di planet kita, yakni lautan, menurut para peneliti. Oke, sampai di sini dulu ya videonya Sobat Ngulik Fakta. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Terus ikuti channel kami Ngulik Fakta, mengupas fakta apa saja dan di mana saja. Bye bye.